Episode 8, Perburuan Jiwa. Kabut di lembah tiga gerbang belum sepenuhnya terangkat ketika suara genderang pertama menggema dari kejauhan. 1, 2, 3, lalu, bumi seolah ikut bergetar. Semua kepala menoleh ke arah jalur masuk lembah. Mereka datang, bukan satu, bukan dua, 5 arus kekuatan besar bergerak bersamaan, masing-masing membawa aura yang cukup untuk menekan ratusan murid biasa hanya dengan keberadaan mereka. Perguruan naga Borneo tiba lebih dulu. Langkah mereka seragam, tidak tergesa, tidak pamer, namun justru itu yang membuatnya terasa berat. Di barisan depan, Rangga berjalan, lebih tenang dari terakhir kali Bima melihatnya. Nafasnya stabil, tatapannya dalam, tidak ada lagi sisa anak muda yang dulu dikenal Bima. Ia sudah berubah, dan di belakangnya, semua langsung terdiam. Seorang wanita melangkah, tidak cepat, tidak lambat, namun setiap langkahnya, seperti menghapus suara di sekitarnya. Ranying Jata, wajahnya tenang, terlalu tenang. Cantiknya bukan sesuatu yang mengundang, melainkan sesuatu yang menciptakan jarak. Mata hitamnya dingin, tidak mencari perhatian, tidak membutuhkan pengakuan, namun justru itu yang membuat semua orang, tidak bisa berhenti melihatnya. Dialah murid utama pimpinan perguruan naga Borneo. Jenius yang bahkan di kalangan jenius, berdiri di atas. Tidak ada aura yang meledak dari tubuhnya. Namun tekanan halusnya, lebih berat dari siapapun di tempat itu. Beberapa murid laki-laki tanpa sadar menelan ludah. Namun tidak ada yang berani mendekat, karena satu hal terasa jelas. Dia bukan untuk dijangkau, dia adalah batas. Di sisi lain, perguruan harimau langit datang seperti badai. Dharma Wijaya melangkah di depan. Senyum tipis di wajahnya, namun matanya tajam seperti pemburu. Jangan lambat, gumamnya pada murid di belakangnya. Kalau tidak, kita yang dimakan. Perguruan Garuda Hitam datang dalam diam. Satria kelam berdiri seperti bayangan hidup. Bahkan saat ia diam, seolah ada sesuatu di sekitarnya yang bergerak sendiri. Perguruan Tombak Petir tidak perlu menyembunyikan kekuatan mereka. Lazuardi Guntur melangkah dengan aura listrik yang sesekali menyambar tanah di bawahnya. Beberapa murid mundur hanya karena berdiri terlalu dekat. Perguruan Serigala Bulan datang paling sunyi. Nara Veira berjalan tanpa suara. Bahkan langkahnya sulit ditangkap mata. Seolah ia, tidak benar-benar ada di sana. Dan di antara semua itu, Bima berdiri, di belakang, di pinggiran, seperti biasa. Namun kali ini, ia tidak merasa asing. Ia melihat, menilai, mengingat, dan saat itu, Rangga menoleh. Tatapan mereka bertemu, hanya 1 detik, tidak ada senyum, tidak ada ejekan, namun cukup untuk mengatakan satu hal, aku sudah jauh di depan. Bima tidak mengalihkan pandangan, namun ia juga tidak membalas. Karena ia tahu, itu benar, suara tetua menggema, perburuan jiwa, dimulai. 3 gerbang terbuka, dan tanpa aba-aba, semua bergerak, tidak ada urutan, tidak ada aturan, semua masuk bersama, karena di dalam sana, tidak ada konsep, hak. Yang ada hanya, siapa yang cukup kuat untuk mengambil. Dan siapa yang akan mati tanpa pernah mendapatkan apa-apa. Ranying melangkah tanpa ragu ke gerbang ketiga. Rangga mengikuti. Dharma tertawa kecil sebelum masuk. Lazuardi menghantam tanah dan melompat ke dalam. Satria, sudah menghilang sebelum orang menyadari. Nara, tidak pernah terlihat masuk. Dan Bima, menarik napas. Pelan, lalu melangkah masuk bersama mereka. Ke dalam dunia, di mana kekuatan tidak diberikan, hanya direbut. Dunia berubah dalam 1 detik. Langit menghilang, tanah retak membentang tanpa ujung. Udara panas dan kering menusuk paru-paru. Setiap napas terasa berat, seolah tempat ini menolak keberadaan manusia. Namun yang paling terasa, adalah niat membunuh. Tidak ada aturan, tidak ada kerjasama, hanya satu hukum, yang lemah, disingkirkan. Ledakan pertama terjadi bahkan sebelum semua menyebar. Boom! Tanah pecah saat Lazuardi Guntur menghantamkan kakinya. Petir liar menyambar ke segala arah, memaksa 5 murid mundur sekaligus. Menyingkir, katanya dingin. Di sisi lain, Dharma Wijaya sudah bergerak. Tubuhnya seperti angin, cepat, tidak terjangkau. Dalam 2 napas, 2 murid sudah terlempar keluar dari jalur perburuan. Satria kelam bahkan tidak terlihat menyerang. Namun 1 murid yang mendekat, tiba-tiba berhenti. Tubuhnya gemetar, lalu jatuh. Tanpa luka luar, Nara Veira muncul di belakang seseorang, dan dalam satu gerakan,
leher lawannya sudah disentuh. Selesai. Sementara itu, Rangga berjalan lurus, tidak terburu-buru, namun siapapun yang mencoba menghalanginya. Jatuh, pukulannya tidak besar, namun berat, seperti dihantam sesuatu yang lebih dari sekadar tenaga dalam. Bima masuk ke dalam kekacauan itu. Napasnya langsung kacau. Tekanan di tempat ini jauh lebih liar dari yang pernah ia rasakan. Namun ia tidak berhenti. Ia melihat, mengamati, dan kemudian ia merasakannya. Sesuatu turun di langit yang tidak ada. Retakan cahaya muncul, dan dari sana, seekor roh jatuh ke tanah. Tubuhnya besar, dipenuhi kilatan listrik, taring panjang, mata menyala seperti badai. Roh iblis, harimau petir. Sekejap, semua arah berubah. Puluhan murid berbalik, semua menuju satu titik, termasuk para jenius. Ambil itu, teriak seseorang, dan perburuan berubah menjadi pembantaian. Lazuardi melompat lebih dulu, petirnya bertabrakan langsung dengan tubuh harimau petir. DUARRR. Ledakan energi membuat tanah di bawah mereka hancur. Namun roh itu tidak jatuh. Ia mengaum, dan dalam satu gerakan, 3 murid terlempar seperti daun. Dharma masuk dari samping, serangannya cepat, presisi, mencoba menahan pergerakan. Satria mengangkat tangan, bayangan hitam menjalar dari tanah, mencoba mengikat kaki harimau petir. Rangga masuk paling tenang, ia tidak menyerang dulu, ia menunggu celah. Bima, ikut maju, ini kesempatan, ini kekuatan yang ia butuhkan. Ia menahan satu serangan dari murid lain, dadanya terasa seperti retak, tapi ia tetap melangkah. Lebih dekat, namun tekanan energi dari pertarungan para jenius itu terlalu besar. Tubuhnya terpental, keras, napasnya hilang, darah naik ke tenggorokan, namun ia bangkit lagi. Ia tidak boleh kalah sebelum mencoba. Ia masuk lagi, langkahnya goyah, namun matanya tetap pada harimau petir. Sedikit lagi, namun saat itu, sesuatu di dalam dirinya berhenti. Bukan rasa takut, bukan kelemahan, seperti ada yang memanggil. Sangat halus, sangat jauh. Bukan itu, Bima membeku, hanya sepersekian detik. Namun di dunia ini, itu cukup. Boom, ledakan terakhir terjadi. Lazuardi berhasil menembus pertahanan. Harimau petir mengaum keras, lalu runtuh. Tubuhnya berubah menjadi cahaya liar, dan menyatu ke dalam tubuh Lazuardi. Petir di sekelilingnya langsung berubah. Lebih padat, lebih hidup. Roh iblis, harimau petir, terikat. Bima berdiri diam, tangannya kosong, dadanya masih sakit. Ia kalah. Lagi, namun suara itu belum hilang. Ia menoleh, menjauh dari pusat pertarungan, menjauh dari kekuatan, menuju sesuatu yang tidak dilihat siapapun. Di celah batu retak, sesuatu bergerak, kecil, hampir mati. Seekor ular, tidak ada aura, tidak ada tekanan, bahkan hampir tidak hidup. Bima menatapnya lama. Ini bukan pilihan. Ini bukan jalan untuk mengejar siapapun. Ini mundur. Namun, hatinya tidak menolak. Ia melangkah. Pelan. Setiap langkah terasa lebih berat dari pertarungan tadi. Karena kali ini, yang ia lawan adalah dirinya sendiri. Ia berjongkok, mengulurkan tangan, tidak memaksa, tidak merebut, hanya menerima. Ular itu bergerak, sangat pelan, menyentuh ujung jarinya. Dingin, masuk, dan hilang. Tidak ada cahaya, tidak ada perubahan besar, hanya sunyi. Sementara itu, di sisi lain dunia perburuan, Ranying Jata berdiri, sendiri. Tidak ada yang berani mendekat. Karena mereka tahu, mereka tidak cukup. Langit retak sekali lagi, namun kali ini, bukan petir. Cahaya turun, tenang, agung, sosok bersayap terbentuk, emas. Bukan kekuatan liar, tapi sesuatu yang lebih tinggi. Roh malaikat, serafin sayap emas. Ranying tidak bergerak, tidak menyerang, tidak memaksa. Ia hanya berdiri. Dan roh itu mendekat, dengan sendirinya, menyentuhnya, dan menyatu. Sunyi, namun tekanan yang muncul setelahnya, membuat seluruh dunia perburuan terasa berubah. Di sisi lain, Rangga berdiri di hadapan roh lain. Gelap, seperti manusia, tapi tidak memiliki wajah jelas. Roh iblis, penjaga senyap. Pertarungan mereka tidak besar, namun berat. Rangga tidak menang cepat, namun ia bertahan. Dan itu cukup. Roh itu akhirnya menerima. Ketika semua keluar dari gerbang,
Matahari tidak bergeser, seolah waktu berhenti. Para jenius berdiri dengan aura baru. Lebih dalam, lebih nyata, dan di atas semuanya, Ranjing Jata, sayap emas samar di belakang bayangannya. Tidak mencolok, namun tidak bisa diabaikan. Ketika Bima keluar, semua menoleh, menunggu, menilai, dan ketika bayangan kecil ular muncul di belakangnya, tawa pecah, lebih keras dari sebelumnya, lebih kejam. Namun kali ini, Bima tidak menunduk, ia berdiri, diam. Karena untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kosong. Ia mungkin tidak mendapatkan yang kuat, tidak mendapatkan yang hebat, namun sesuatu itu memilihnya, dan entah kenapa, itu terasa jauh lebih berat daripada kekalahan manapun.